PKK yang merupakan gerakan pembangunan masyarakat Indonesia yang tahapan perkembangannya tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa. Pada tahun 1957, cikal bakal PKK dimulai dari adanya seminar Home Economic di Bogor yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Ke-10 segi kehidupan keluarga tersebut meliputi 1. Hubungan intra dan antar keluarga. 2. Membimbing. 3. Makanan. 4. Pakaian. 5. Perumahan. 6. Kesehatan. 7. Keuangan. 8. Tata laksana rumah tangga. 9. Keamanan lahir batin. 10. Perencanaan sehat. 4 tahun setelahnya, pada tahun 1961, rumusan 10 segi kehidupan keluarga tersebut ditetapkan sebagai kurikulum pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK di sekolah-sekolah oleh Pendidikan Masyarakat atau Penmas, yang kemudian diikuti dengan berdirinya Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM. Pada tahun 1967, terjadi kondisi yang menyedihkan menimpa sebagian masyarakat Jawa Tengah, khususnya di daerah Dieng, Kabupaten Wonosobo. Mereka hidup dengan ekonomi yang memprihatinkan dan di antara mereka banyak yang menderita honger oden atau busung lapar. Tersentuh melihat keadaan warganya tersebut, istri Gubernur Jawa Tengah kala itu, Istriati Munadi, kemudian berinisiatif membentuk PKK di Jawa Tengah dari tingkat provinsi sampai tingkat desa atau kelurahan untuk melaksanakan 10 segi kehidupan keluarga di daerah masing-masing. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab Istriati terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ternyata, implementasi tersebut terbukti membawa dampak positif dan mampu mengatasi masalah busung lapar. Keberhasilan ini akhirnya membuat Bapak Presiden meminta Menteri Dalam Negeri agar PKK dibentuk di seluruh daerah-daerah di Indonesia, sehingga pada tanggal 27 Desember 1972, Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kawat nomor Sus.3/6/12 kepada Gubernur Jawa Tengah dan tembusan kepada seluruh gubernur Indonesia yang isinya bahwa PKK resmi menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga dari sebelumnya pendidikan kesejahteraan keluarga. Tahun 1978, PKK Jawa Tengah menyelenggarakan Loka Karya Pembudayaan 10 Program Pokok PKK yang menghasilkan rumusan 10 program pokok PKK yaitu 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. 9. Kelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Pada tahun 1981, Mendagri mengeluarkan surat keputusan Mendagri nomor 30 tahun 1981 tentang pembentukan tim pembina LKMD dan tim penggerak PKK pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota madya, sampai tingkat kecamatan. Pada tahun 1982, keputusan Kemendagri nomor 4, selanjutnya Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat dijabat secara fungsional oleh istri Menteri Dalam Negeri, yakni Nyonya Hajah Siti Khadijah. Berkembangnya gerakan PKK di seluruh daerah Indonesia dan telah ditetapkannya Tim Penggerak PKK Pusat, maka demi koordinasi yang baik dan pemantapan program, perlu diadakan pertemuan yang bersifat resmi, membahas kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas PKK di seluruh Indonesia. Pertemuan tersebut dinamakan Rapat Kerja Nasional. Rakernas 1 di bawah kepemimpinan Ibu Amir Mahmud pada tanggal 4 Maret 1982. Dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional 1 PKK bersama dengan Rapat Kerja Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Rakernas tersebut diikuti oleh 435 peserta terdiri dari anggota tim penggerak PKK Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh Indonesia, serta utusan dari instansi terkait. Rakernas 1 merumuskan beberapa keputusan yang antara lain
Mars PKK Jawa Tengah diusulkan menjadi Mars PKK Nasional. Rakernas 2 di bawah kepemimpinan Ibu Kardinah Soepardjo Rustam, Rakernas 2 PKK dibuka oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Kemudian dilanjutkan di Sasana Bakti Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta pada tanggal 16 April sampai dengan 18 April 1984. Rakernas 2 PKK ini untuk memantapkan kelembagaan PKK dengan 10 program pokok PKK-nya. PKK terus berkembang. Sepanjang tahun 1982 hingga 1984, di mana hasil keputusan Rakernas 1 yang melahirkan Mars PKK yang kemudian dinyanyikan di setiap kegiatan, diikuti kemudian dengan memiliki lambang dan atribut-atribut yang seluruhnya diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri. Pada tahun 1984, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK yang menetapkan tentang pengertian, tujuan, sasaran, fungsi, tugas, gerakan PKK, dan ketentuan atribut-atributnya. Pada tahun 1986, tepatnya pada tanggal 24 sampai 27 Maret 1986, tim penggerak PKK Pusat menyelenggarakan rapat konsultasi pendayagunaan kader PKK di Jakarta. Para peserta rapat konsultasi ini adalah tim penggerak PKK Provinsi yang membahas hambatan-hambatan. Rapat konsultasi itu menghasilkan 4 poin keputusan. Pedoman pelaksana tugas kader PKK, pedoman peran bantu PKK, konsep diri ibu wanita Indonesia menuju keluarga sehat sejahtera, dan pedoman pembentukan kelompok PKK di tingkat RW, RT, dan Dasa Wisma. Rakernas 3 PKK dilaksanakan pada tahun 1988 yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto di Istana Negara. Rakernas 3 PKK guna memantapkan pelaksanaan program-program PKK dan dihasilkan penyempurnaan pedoman pengelolaan gerakan PKK dan pengelolaan posyandu yang merupakan kegiatan baru PKK. Sebagian program PKK tersebut mendapatkan penghargaan di peringatan Hari Bumi Sedunia di Miami, Amerika Serikat. Dan juga mendapatkan penghargaan internasional seperti Maurice Spade yang dikeluarkan oleh UNICEF karena telah berhasil menurunkan tingkat kematian balita di bawah 75 orang per 1000 balita dan telah meningkatkan gizi 8 juta anak-anak balita. Selain itu, juga mendapatkan penghargaan Sasakawa Health oleh WHO maupun penghargaan tingkat nasional dan daerah. Pada tahun 1993 dilaksanakan Rakernas 4 PKK yang dibuka oleh Ibu Tien Soeharto selaku pelindung utama PKK di Istana Negara. Adapun peserta berjumlah 448 orang terdiri dari tim penggerak PKK pusat, provinsi, kabupaten, kota, serta instansi terkait seluruh Indonesia. Dalam Rakernas 4 menetapkan Presiden RI saat itu, Bapak Soeharto, sebagai Bapak Gerakan Pembina Kesejahteraan Keluarga. Demikian pula Rakernas 4 PKK telah berhasil menetapkan Hari Kesatuan Gerak PKK pada tanggal 27 Desember. Kiprah PKK juga menggema di dunia internasional. Terbukti, tim penggerak PKK pernah menerima penghargaan Norma Literasi Prize dari UNESCO pada tahun 1995 di Beijing, China, atas keberhasilan PKK meningkatkan pengetahuan wanita melalui kejar paket A sehingga menurunkan angka buta aksara, buta angka, dan buta bahasa Indonesia. Pasca reformasi, digelar Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK di Bandung pada tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2000, di mana hasil kesepakatannya ditetapkan menjadi Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Pada Rakernas 7 PKK tahun 2010 yang dipimpin oleh Ibu Vita Gamawan Fauzi, menghasilkan rumusan antara lain tentang penyesuaian dan penetapan Hari Kesatuan Gerak PKK dari tanggal 27 Desember menjadi 4 Maret setiap tahunnya. Penyesuaian ini berdasarkan pada pelaksanaan Rakernas 1 PKK yang merupakan tonggak dimulainya gerakan PKK.
yang merupakan pemberdayaan secara berjenjang oleh tim penggerak PKK di setiap jenjang, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai dengan desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKK mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan diterbitkannya Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK. Perpres tersebut sebagai landasan kebijakan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK yang diakomodir dalam APBN dan APBD, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemendagri Bapak M. Tito Karnavian dengan menerbitkan Permendagri nomor 36 tahun 2020 sebagai pelaksanaan dari peraturan Presiden dimaksud. Berbagai upaya dilakukan PKK untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Di antaranya, menumbuhkan kreativitas dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga, sosialisasi parenting dan tumbuh kembang anak, kejar paket A dalam mengurangi buta aksara, penguasaan iptek, gerakan bebas polio, upaya penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, penurunan angka stunting, menggelar aneka lomba, dan banyak kegiatan lain di berbagai tingkatan daerah. Berdasarkan data yang diterima sampai awal tahun 2024, dari total 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia, tercatat sebanyak 2.547.838 anggota PKK dan 4.189.126 kelompok dasawisma di seluruh Indonesia. Setiap masa kepengurusannya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK senantiasa bekerja keras meningkatkan peran PKK menuju kesejahteraan keluarga. Berikut adalah nama-nama Ketua Umum Tim Penggerak PKK dari masa ke masa. Hajah Siti Khadijah Amir Mahmud tahun 1982 sampai 1983. Kardinah Suparjo Rustam tahun 1983 sampai 1988. Odiana Rudini tahun 1988 sampai 1993. Hajah Emi Saryamah Yogi SM tahun 1993 sampai 1998. Utari Hartono bulan Maret sampai Mei 1998. Hajah Endang Agustini Syarwan Hamid SIP tahun 1998 sampai 1999. Sri Sunarsi Suryadi Sudirja tahun 1999 sampai 2001. Raden Ajeng Dewi Harisabarno SIP tahun 2001 sampai 2005. Raden Roro Susiati Ma'ruf tahun 2005 sampai 2007. Evi Mardianto tahun 2007 sampai 2009. Hajah Vita Nova Gamawan Fauzi SH tahun 2009 sampai 2014. Dr. Erni Guntarti Cahyo Kumolo tahun 2014 sampai 2019. Insinyur Tri Tito Karnavian MSI tahun 2019 sampai 2024. Seluruh kader PKK bergerak bersama seluruh komponen masyarakat secara terus-menerus menerapkan 10 program pokok PKK untuk mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera. Hidup jaya PKK!